masih tetap terjaga kesehatan di sekitar kita. Selalu menghimbau diri sendiri maupun lingkungan tentang protokol kesehatan. Baik itu mungkin kadang teman kita lupa membawa masker, bisa diingatkan memakai masker. Untuk dari segi alat, tentang protokol kesehatan ini yang paling kecil lah, itu menggunakan masker dan hand sanitizer. Utamanya mungkin bisa di instansi-instansi pemerintah maupun tempat-tempat umum yang mengadakan acara. Mohon disediakan atau diingatkan menggunakan masker. Karena memang sekarang kalau lintas teman saja kadang sudah percaya teman baik-baik saja, ternyata sedang tidak baik-baik saja. Terus lingkungan masyarakat banyak yang tidak patuh, memberikan edukasi tentang adaptasi kebiasaan baru. Yaitu kita masih masa pandemi yang belum berakhir dan tidak tahu sampai kapan, tapi tetap diedukasi untuk mencapai kebiasaan dan adaptasi baru. Penerapan aturan yang belum optimal, meningkatkan sosialisasi tentang penegakan aturan terkait protokol kesehatan yang bekerja sama dengan lintas sektor. Sekian Pak penjabarannya dari kelompok kami. Ini ada latihan PBB juga dari kelompok kami. Silakan diputar. Ya. Tidak ada audionya keluar ya? Oh, ada ya Pak ya? Audionya. Coba di-share audio juga. Balik kanan. Klik. Lencang kanan. Klik. Setengah lencang kanan. Klik. Jalan di tempat. Klik.
Hormat. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Istirahat di tempat. Gerak. Balik kanan, bubar, jalan. Ya. Baik, makasih teman. Sudah 3 tugas itu? Sudah tampil semua tugasnya kelompok 2? Ya. Tugasnya sudah tampil semua? Oke, silakan kelompok 1 mau menanggapi. Silakan Abdul Halim. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan. Setelah saya melihat tadi pemaparan bahwasanya memang penerapan praktis nilai-nilai wawasan kebangsaan yaitu saling suku, ras ataupun agama. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap atau perilaku teman-teman, rekan-rekan semua, jika di dalam instansi atau di dalam tempat bekerja rekan-rekan itu ada yang mengabaikan atau tidak menerapkan nilai-nilai tersebut, sehingga memicu terjadinya perselisihan. Kira-kira bagaimana tanggapan dan perilaku atau respon rekan-rekan kelompok 2? Terima kasih. Silakan. Ibu Masna satu lagi. Ibu Masna, silakan. Ya Pak, untuk kesekian kalinya ini. Saya bukan mau bertanya sebenarnya, saya mau sharing sebenarnya juga ini sedikit tentang itu. Kalau memang sih kita sekarang ini di masa pandemi ini, rasa was-was masih besar sekali. Cuman ada juga beberapa, karena COVID ini, ada beberapa hal-hal yang kadang tidak masuk akal harus kita buat. Misalnya ketika kita sendiri harus tetap pakai masker, padahal sendiri, itu pemahamannya saya. Dalam hal ini, kemarin saya sempat lihat berita online bahwa ada seorang yang bersepeda itu, dia selama bersepeda kurang lebih sekian kilometer, dia menggunakan masker. Nah, pesepeda itu mungkin karena kebanyakan menghirup karbon dioksida, maka dia meninggal. Jadi di sini saya ada pertanyaan
bingung juga sebenarnya kadang kalau kita disuruh pakai masker saat aktivitas tubuh itu lagi beraktivitas keras seperti olahraga. Nah, sementara itu berbahaya dan dituntut kita harus pakai masker seperti dalam dengan aktivitas kita tadi ini, lari dan sebagainya, PBB harus pakai masker meskipun kita di situ cuma sendiri dan kecil kemungkinannya kita tertular COVID. Ya, itu mungkin kalau menurut pandangan saya barangkali untuk kesehatannya kita, kalau cuma sendiri, kalau kita beraktivitas yang agak berat, mungkin barangkali kita tidak perlu pakai masker dulu karena itu berbahaya menurut sebagian besar yang saya dengar dari teman-teman kesehatan juga. Cuman entahlah bagaimana, begitu pemahaman saya begitu, Pak. Terima kasih, Pak Muhtar. Oke, makasih. Semua terjawab kelompok masih ada. Pak Eka, silakan. Saya Bapak mohon izin, saya menanyakan terkait tentang analisis isu tentang COVID-19 yang terjadi saat ini. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, kerap kali masyarakat itu kayak seolah tidak takut akan penyakit ini, khususnya di wilayah Parigi, Pak ya. Di wilayah Parigi ini mereka seolah kayak tidak peduli, tetap saja di masa pandemi ini mereka tetap melakukan acara yang berkerumun gitu Pak, seperti acara pesta ataupun acara-acara pribadi lainnya, Pak, tanpa mereka mementingkan protokol kesehatan. Yang menjadi pertanyaan adalah ada terobosan begitu bagaimana agar masyarakat itu semakin peduli lagi akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada? Ayu. Iya, Ayu. Silakan, Ayu. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 ya. Di sini kan isunya ada 3. Kurang optimalnya dalam menjalankan protokol COVID itu yang diangkat karena nilainya yang lebih besar ya. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa penyebabnya tidak masuk dari kurang pengetahuannya menyaring informasi yang berkembang di media sosial. Kan itu di masyarakat masih menganggap, ada yang menganggap bahwa itu maksudnya kayak hoax, maksudnya itu COVID itu kayak tidak ada, jadi mereka kurang patuh dalam menjalankan protokol COVID ini. Terus menurut saya ya, mungkin kelompok nanti bisa jelaskan. Jadi maksudnya kurang pengetahuan menyaring informasi, kenapa tidak masuk ke penyebab dari kurang optimalnya menjalankan protokol COVID. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Kita batasi dulu. Silakan kelompok penyaji untuk menanggapi. Silakan. Silakan, siapa mau jawab? Oke, kelompok penyaji. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Irfan. Saya mau menanggapi tentang pertanyaan dari Pak Eka, bagaimana analisis itu masyarakat yang melakukan acara, ada terobosan bagaimana masyarakat menjaga protokol kesehatan. Baik. Untuk terobosan-terobosannya, bagaimana kita harus melakukan koordinasi dengan lintas sektor, Pak. Itu yang pertama. Koordinasi dengan lintas sektor agar yang melakukan acara-acara atau budaya itu selalu melakukan protokol kesehatan. Itu sudah diatur oleh peraturan Bupati Parigi Motong. Ketika orang yang melakukan suatu acara pesta dan lain-lain harus mematuhi protokol kesehatan. Dan apabila itu tidak dipatuhi,
maka acara itu akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah kabupaten. Jadi terobosan-terobosan itulah yang sudah sebenarnya diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Terobosan-terobosan seperti ini sebenarnya sudah diterapkan dan itu sudah dijalankan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Terus yang kedua, terobosan yang kedua, yaitu kita sebagai tenaga kesehatan, kita selalu memberikan edukasi atau pemahaman tentang bahaya COVID-19. Kenapa? Dengan kita memberikan edukasi, pemahaman, dan tingginya angka kematian COVID-19, mereka akan sadar dengan bahayanya COVID dan mereka akan mematuhi protokol kesehatan. Mungkin cukup itu dari saya. Oke, makasih. Boleh saya tambahkan, Pak? Sudah selesai Pak Anu? Oh ya, silakan tambahkan. Saya tambahkan untuk yang mengenai pertanyaannya Bapak Eka tadi mengenai kenapa masih ditemukan banyak warga yang abai mengenai protokol, seperti contoh ya kayak pesta, kerumunan itu memang masih bisa didapati di Parigi. Menurut saya itu salah satu solusi itu sebenarnya sudah ada, seperti disampaikan Pak Irfan bahwa perda peraturan itu sudah ada, sudah dibuat, hanya saja memang penerapannya dan implementasinya itu masih kurang maksimal. Contohnya saja, mungkin di daerah Parigi itu seperti razia masker itu hanya ada di daerah-daerah Parigi saja. Daerah-daerah seperti kecamatan atau daerah apalagi pedesaan itu masih sangat kurang. Menurut saya itu memang untuk peraturan yang sudah ada, itu memang kita harus optimalkan mengenai razia masker, tapi itu nggak bisa semata-mata dikerjakan oleh pihak pemerintah saja. Kita sebagai warga negara wajib atau ikut serta, jadi kita bisa memperingatkan kepada warga masalah masker dan protokol kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua itu memang kenapa masih banyak protokol kesehatan yang dilanggar, itu memang tidak pernah lepas dari budaya. Memang masyarakat Indonesia itu sangat kompleks. Budaya kita itu sangat banyak. Seperti mungkin hajatan, pernikahan, itu memang kalau sudah menjadi budaya, seakan-akan, wah ini lebih penting daripada hal itu. Itu artinya apa? Berarti memang sosialisasi mengenai bahaya COVID itu perlu lagi ditingkatkan. Karena dengan ditingkatkan sosialisasi itu, ya kesadaran masyarakat itu akan tahu. Apalagi sekarang pas momennya di India ini lagi banyak sekali korban jiwa. Jadi mungkin kita bisa sosialisasi ke teman sejawat atau ke tetangga, menginformasikan edukatif yang positif bahwa ini berbahaya. Saya rasa dari diri kita sendiri, karena kalau dari pemerintah mungkin ada hal-hal lagi yang sangat kompleks yang kita tidak ketahui. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Silakan Miss Aul mungkin mau tambahkan. Ya Pak, karena di sini banyak pertanyaan ya yang terjawab baru nomor 3. Ya, silakan. Saya coba menjawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Dari Pak Halim tadi nomor 1, dari bedah buku yang kami jabarkan di kelompok kami itu tentang pemantapan wawasan kebangsaan terhadap persatuan dan kesatuan. Bagaimana jika di instansi kita ada hal yang memicu persatuan dan kesatuan dalam berorganisasi? Apa sikap dan tindakan kita? Saya secara pribadi sudah mengalami itu di sini, dan sikap dan perilaku saya yaitu mencoba menengahi di antara kedua yang berkonflik. Jika memang masih seteru satu sama lain, mencoba untuk menenangkan satu sama lain, tapi tidak memperkeruh lah istilahnya dalam konflik tersebut. Soalnya masing-masing pribadi itu mempunyai ego, di mana ego ini harus diturunkan dalam kita berorganisasi, tentunya apalagi di instansi. Jika itu tidak diturunkan, akan terus berjalan seperti itu. Nah, kita ini polanya kerjasama.
di saya di Puskesmas itu polanya pelayanan yang harus optimal kepada masyarakat. Jika kami berseteru satu sama lain, itu tidak akan jalan. Maka dari itu saya mencoba menengahi antara satu dan yang lainnya, memberikan solusi, memberikan pandangan positif yang terjadi sehingga persoalan itu dapat terjadi. Seperti itu, Pak. Untuk yang kedua tadi dari Bu Masna, Ya. kenapa kita perlu masker ya? Untuk yang sepeda 5 meter, tadi nggak tahu jaraknya berapa itu, bisa sampai meninggal, itu perlu dikaji lagi, Bu. Mungkin keadaan medisnya, dipertanyakan lagi kepada dokter ahlinya yang memang menangani apa sebenarnya penyebab dia bisa meninggal, apa karena masker atau kelamaan pakai masker, saya nggak tahu juga. Cuma saya di sini, saya juga kebetulan pakai masker nih Pak, karena saya masih isolasi. Jadi saya nggak bisa banyak komunikasi ke lingkungan pun, ini ke lingkungan saya sekitar belum bisa buka karena saya kemarin terkonfirmasi. Jadi saya harus pakai masker untuk melindungi lingkungan sekeliling saya. Seperti itu, Bu. Untuk nomor 4, pertanyaan Bu Ayu, bagus sih Bu masukannya. Memang bisa saja itu menjadi indikator dari kenapa sekarang masih belum patuhnya protokol kesehatan itu, karena memang masih banyak berita hoax yang terjadi. Jadi masyarakat memang banyak yang nggak percaya tentang bahayanya ini. Bahkan kami di sini pelayanan pun ketika sudah terdeteksi, masyarakat nggak mau tahu, dia nggak mau tahu kalau dia positif. Padahal dia sudah terkonfirmasi, dia nggak percaya. Jadi memang berita hoax banyak beredar. Yang perlu kita sadarkan yaitu tetap edukasi terus kepada masyarakat dan lingkungan sekitar kita bahwa memang perlu upaya protokol kesehatan dan memang perlu upaya untuk tidak mempercayai semua berita yang ada di media sosial. Sekian Pak dari saya. Oke, baik, makasih. Saya kira jawabannya sudah terjawab semua ya. Ya. Teman-teman sekalian, kita masih ada waktu 7 menit. Saya juga perlu sedikit mengomentari seperti yang disampaikan Ibu Masna. Ya, betul itu. Jadi memang kalau kita baca dari aturan kesehatan, memang ada aturan menjelaskan bahwa ketika kita berolahraga itu tetap menggunakan masker, tapi ada modelnya tuh, ada masker yang punya ventilasi. Kalau saya biasa pakai ada masker yang punya ventilasi samping, itu tujuannya ada pengaturan itu. Ya, karena memang salah seorang dokter yang pernah ngomong menyampaikan konfirmasi bahwa dalam keadaan kita aktivitas sangat tinggi, olahraga memang butuh sirkulasi udara yang begitu cepat. Dengan menggunakan masker yang tipe tertentu masih dimungkinkan. Karena kenapa? Terlepas dari itu, kita juga harus menjaga. Ada dua hal yang kita jaga. Apakah kita bisa menjadi penular atau apa istilahnya kepada orang lain, atau kita tertular. Jadi kecuali misalnya, makanya kalau olahraga usahakan jangan terlalu dekat dengan orang lain. Saya biasa kalau pas kebetulan antar Metro Senang di masa pandemi, saya itu lari-larinya itu tidak kerumun, saya justru cari jalur yang agak lepas dari orang. Di samping membatasi ruang gerak kita, kedua juga khawatir ya, jangan sampai kita menjadi klaster. Ya. Karena yang kita jaga bukan cuma diri kita, lingkungan. Kembali ke rumah, kasihan keluarga. Ya. Nah, kedua, memang perlu diteliti itu, karena biasanya hal-hal begitu dijadikan pemicu untuk memberikan berita-berita ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di Sulawesi Selatan ada ASN itu begitu katanya habis divaksin langsung bengkak-bengkak badannya. Padahal setelah memang ada penyakit ya, ada penyakit. Makanya pada saat di screening itu harus jelas. Jangan bicara bohong, harus jujur. Kalau ditanya, apakah dalam 2 hari terakhir ini Anda tidak demam? Kalau Anda demam, bilang demam. Jangan karena kita kejar mau divaksin, akhirnya resiko. Ada berapa orang kena itu karena bohong. Ya termasuk saya hampir kena
Karena saya tahu saya punya tensi memang tidak pernah rendah, jadi saya minum obat. Saya paksakan turun tensi saya. Alhamdulillah bisa turun. Nah, saya khawatir, tapi pada saat saya divaksin, memang kondisi tensi saya itu 36, sekian, hampir tidak bisa. Nah, saya jelaskan sama, kebetulan karena dokter yang tangan saya itu dokter yang pernah saja jabatan, dia tahu bahwa saya memang hipertensi, maka ditenangkan dulu saya baru saya divaksin. Jadi semuanya terbuka, jangan kita bohong. Jangan ada orang juga bilang karena mau sekali divaksin, oh tidak. Nah, seperti yang cerita tadi di Goa itu, di selatan, karena memang pada saat di screening tidak jujur dia, padahal memang sebelumnya alergi gatal-gatal sama badannya. Begitu divaksin ya tambah jadilah. Namanya juga yang dimasukkan dalam tubuh kita adalah bakteri, virus ya, bisa memicu itu. Ya, jadi memang jangan karena targetnya mau cepat divaksin sampai tidak jujur. Nah, sehingga hal berita seperti itu, kalau kita mau jujur, orang meninggal itu kan banyak faktor. Kalau saya katakan juga, Bu, ada orang baru-baru habis makan nasi meninggal. Apakah penyebabnya nasi? Iya kan? Nah, betul. Jadi kita harus berpikir cerdas. Tolong sampaikan kepada orang-orang. Nah, itulah pentingnya kita sebagai orang yang ini harus berwawasan. Kita membantu menyampaikan seperti informasi dari Ibu Misaul tadi, bahwa tolong jangan langsung dianggap bahwa karena habis divaksin sampai dia meninggal. Coba kita lihat dulu hasil akhir. Seperti di daerah lain ada pernah demo masyarakat karena habis divaksin katanya meninggal atau sakit. Begitu dikonfirmasi ya memang ada penyakit bawaan. Termasuk rata-rata yang kena itu karena tidak jujur pada saat di screening. Makanya saat diwawancara itu jujurlah. Jujur. Ada teman saya itu ada video suara, begitu di screening dia jujur mengaku ditolak, belum bisa divaksinnya, pulang dulu lah. Tidak apa-apa. Ya, daripada berisiko, kenapa? Karena ya untuk keselamatan bangsa. Saya kira teman-teman sekalian penting kiranya kita berpikir cerdas dan saling membantu. Tanggung jawab tentang COVID ini bukan hanya tanggung jawab orang kesehatan. Ini adalah tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab semua orang. Kenapa? Karena salah satu dari komponen kita lalai, ya, maka tidak akan hilang pandemi, tidak akan hilang COVID ini. Yakin itu. Makanya himbauan pemerintah untuk dilarang mudik, itu kita respon secara positif. Bukan dilarang selamanya kita pulang. Hanya dibatasi pada saat ledakan itu dikhawatirkan. Jangan sampai orang kerimun. Kan orang kalau sudah mudik, kan tidak pikir apa-apa itu. Nah, itu yang paling mudah membuat orang bisa terpapar. Nah, dengan kita membatasi, ya mungkin bisa lebih aman dan tidak berkerumun. Tetap kita gunakan patuh kepada protokol kesehatan, kita lalai sehingga korban keluarga kita. Saya kira itu tambahan dari saya. Waktu kita tinggal 2 menit. Kalau masih ada yang mau konfirmasi, dan saya terima kasih banyak kepada semua teman. Dengan berdiskusi ini bukan cuma kalian yang dapat ilmu, saya juga dapat ilmu dari kalian ya. Ya, jangan dipandang bahwa serba bisa, tidak. Terhadap orang lain kita punya ilmu terbatas, ya. Ya. Tidak semua kita tahu, tidak semua kita pelajari. Dan ini ilmu yang sangat bermanfaat dari kalian. Oke, kira-kira dari saya demikian. Ada yang mau tanggapi lagi? Ya, insya Allah besok kita nanti saya tanya tim, kayaknya besok kita kembali di sela saya, ketemu lagi kita lanjutkan umpan balik untuk individu karena kelompok sudah, kemudian sore ya, siang sampai sore kemungkinan kita carakah. Nanti saya tanya panitia, kalau memang kita carakah, tolong siapkan, perempuan siapkan lipstik, laki-laki siapkan bedak ya, bedak. Ya, taruh di meja kerja Anda. Tidak apa-apa. Daripada saya balik, perempuan laki-laki siapkan lipstik, suka? Ya, bisa juga kalau mau dibalik. Ya, biar kelihatan kan. Laki-laki siapkan lipstik. Nanti dengar perintahnya nanti. Pokoknya siapkan dua-dua lipstik yang bedak ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Tergantung nanti peningkatannya apa. Kalau memang peningkatannya itu ya kita persilakan. Intinya cara kayak itu konsepnya ada bapulket. Oke, baik teman sekalian. Mohon maaf segala kekurangan. Makasih atas perhatiannya, ya, kontribusinya. Kita ketemu insya Allah kalau menurut jadwal besok pagi ya. Lanjut besok pagi sampai sore. Kita istirahat siang, kemudian lanjut
sore lagi, siang sampai sore. Baik, makasih. Kita kembali ke room besar. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Pak Mukhtar. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman sekalian, mari kita kembali ke room besar. Menunggu teman-teman yang lain. Oke, makasih juga untuk panitia, Pak Ya, Gibran dan teman-teman ya. Kita memasuki waktu iso istirahat dan sholat. Iya, sudah Tidak pakai mak, tidak pakai mak. tidak pakai mak. Kalau yang pakai mak silakan, tidak apa-apa. Iso mah. Mak ini kita masih iso. Maksudnya istirahat sholat mama dulu gitu. Iya Pak. Makasih Pak Aceh, Oh, Pak. Makasih Pak Mutar. Pak Balon, Pak Sigit, Halo, assalamualaikum Bu Dewi. adik-adik semuanya. Salam Bu Dewi. Istirahat dulu. Terima kasih Pak. Saya pamit juga, Len. Saya pamit juga, Siap, Len. siap Pak. Iya Kawi. Sama. Oh iya iya. Nanti saya kirim ke grup PKP. Terima kasih Pak. Iya Kawi. Terima kasih semua. Oke Kawi. Iya, terima kasih. Salam. Terima kasih pemuda suara. Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya teman-teman, untuk angkatan 75 boleh mengecek ininya apa room tugas ya, dari Pak Arhan itu, room tugas kelompok sudah tersedia ya. Iya, sudah Pak. Iya. Sudah Pak. Besok itu kita ketemu jam berapa lagi ya? Besok Menyakini Pancasila sebagai besok. Waktu tepat jam 10 Pak. 7:30 ya. jam 7:30. Sampai jam, ya, yang kelompoknya Pas Digit jam 10 besok ya. Khusus kelompoknya Pas Digit jam 10, kelompok 4 kan. 1, 2, 3 jam 7:30. Kemudian kita masuk, sampai sore kita ya. Sampai jam 3 besok. Sampai jam 3. Oke teman-teman. Kita bisa istirahat dulu. Oke Pak Aceh. Iya. Oke. Izin live. Iya. Makasih banyak ya. Oke, izin Pak. Semangat. Sehat selalu. Siap. Makasih Pak. Iya, kalau ada kendala ini ya. Mohon maaf kalau saya slow respon ya. Siap. Saya banyak menjawab WA teman-teman yang lain juga. Siap, Oke. Pak. Ya.